Shalom, perkenalkan nama saya Erwin M. Nolpanab, NIM 101-2021-0039, Prodi Pak A. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan materi secara singkat mengenai pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Yang kedua, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Yang berikut, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemenangan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding After kita yang diteguhkan dalam Suasisi Terang Rasulan Abdul Ghani. Yang berikut, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yang yaitu tentang hakikat dari Pancasila atau Nusantara. Yang berikut, berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti formal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pandangan dalam butir persatuan prajurit butir dan nyanyian wakil rakyat butir ketiga. Tutur pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal. Pengertian filsafat butir suatu proses kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang diajukan tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dalam toleran dan mau melibat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat awam berpengalaman bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai. Awam berpengalaman bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai pengkritis dipercaya sebagai uluhnya Kidil yang memilihnya sebagai pasukmu adegan pada zaman Yunani berbunyi logis mengalahkan mitos yang bersifat rasional, kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Menurut Voltaire, salah seorang filsuf Prancis abad ke-18 pernah melontarkan adegan yang berbunyi takyul memerlukan dunia filsafat membenangnya. Misalnya, pernyataan Voltaire yang berbunyi, manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia, padahal biaya kesehatan itu mahal sehingga merampas kembali dan menghilangkan hal yang telah diperoleh. Starpidera menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup, kemenangan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengerahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup keanekaragaman, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perdamaian nasional, hidup berbangsa, bernegara, dan negara, hubungan antara bersama warga negara, serta usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Weltschheitsung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis,
Direkara menegaskan bahwa Walchithung belum tentu diketahui oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak diketahui rumusan filsafat. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan berikut contoh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 3 ayat berbunyi mewujudkan dan memelihara tahanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepentingan luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Yang berikut Stata Raja organisasi Pancasila sebagai sistem Pancasila. Zaman Yunani yang telah melahirkan perbedaan bebasan melalui pemikiran para filsuf di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memiliki peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan abstraksi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memenuhi pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat, beragam dan bernegara. Faedah filsafat yang perlu diketahui dan paham adalah sebagai berikut. Pertama, faedah tersebut dari filsafat adalah untuk menjauhi kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan yang menjadi dasar perubahan manusia. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Organisasi Pancasila sebagai sistem filsafat yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filsafat mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Peja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat menjadi kerangka evolusi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan prinsip pemecahan terhadap permasalahan nasional. Berikut Pancasila ilmiah populer. Pancasila sebagai genetis subjektif, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk memelihara nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bermasyarakat. Misalnya, Sastra Petra mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat. Yang berikut landasan etimologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetis subjektif memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin subsistere, artinya serentak, ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substantis artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berdiri wujud, hal wujud Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Undang-Undang tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia,
dengan Islam Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikut landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mengacu 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada. Itu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Substansi menurut kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin subter, artinya serentak, ada bertahan, ada dalam kenyataan. Substansi artinya sesuatu yang berdiri sendiri. Hal berada wujud, hal wujud Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebutkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbeda. Sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pelaksanaan kedua, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat membahas sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa, dan pada abad ke-15 Tuhan telah menyatakan dalam Quran publik Nusantara. Hal ini dapat diberhentikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama yang hidup di Indonesia. Nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang menjadi konsep internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, menemukan ruang kemungkinan yang segera setelah pemikiran kemerdekaan Indonesia berdasarkan rekam jejak perkembangan bangsa Indonesia. Tampak jelas bahwa tidak kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historis kebangsaan Indonesia. Sila persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragamaan serta keseluruhan dan keaslian Indonesia adil, bangsa majemuk, terpura yang menunjukkan karena kemajukan sosial, kultural, dan tradisional dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Penyusunan kewakilan demokrasi sebagai bentuk kemerdekaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai iklan formasi negara Republik Indonesia merdeka. Jadilah sebab rakyat Indonesia impian kebahagiaan itu terpahat dalam kehidupan guna rupa bumi tentang terkait rakyat. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dunia adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadilan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofi Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme politis hingga monoteis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia
yang membawa kepribadian Indonesia sendiri yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilaporkan dalam rentang waktu yang cukup penjelas sekitar satu suara pada eufori politik awal reformasi. Pancasila telah mengalami berbagai batu uji dalam dinamika sejarah sistem politik sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era order baru hingga demokrasi multipartai dan era reform saat ini Indonesia yang terus menerus. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut pada era parlemen. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Politische Grenzen. Minta maaf saya ulang, pandai siang. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari alkulturasi budaya bangsa Indonesia pada era Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pancasila menjadi penerapan pada pasal 4 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat keras terdengar reformasinya. Tentunya Pancasila sebagai sistem filsafat berbagai bentuk. Tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, itu aliran yang mengakui bahwa kebebasan individu memiliki modal untuk membebaskan usianya dalam rangka merangkak anggaran sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai penduduk masyarakat liberal. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah demokrasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Sekian dan terima kasih.